Ustadz, materinya 30 menit sekali lagi dan langsung interaksi tanya jawab. Baik, Ustadz sudah siap. Bapak Ibu sekalian, Ustadz langsung saja menyampaikan materinya. Ustadz. Nggak ada mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan materi tentang tawakal di masa pandemi atau di masa sulit sekarang ini. Kita tahu bahwasanya kita sekarang di zaman musibah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi seluruh umat manusia, ya, baik muslim maupun non muslim, ya. Dan tentunya kita sebagai orang beriman menyadari dengan sepenuhnya bahwasanya ini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, kita sekarang berbicara bagaimana kita bisa tawakal di masa-masa sulit seperti ini, ya. Tawakal adalah ibadah yang sangat agung, ya. Bahkan sebagian mengisyaratkan bahwasanya adalah puncak daripada peribadatan. Karenanya ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, maka Nabi sebutkan mereka adalah orang-orang yang bertawakal, ya. Kata Nabi SAW tentang 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang mau surga tanpa azab tanpa hisab adalah orang-orang yang mereka tidak pernah minta untuk diruqyah dan mereka tidak pernah minta untuk berobat dengan dipanaskan, dan mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Seakan-akan ini adalah kesimpulan dari sifat mereka yang luar biasa yang buat mereka masuk surga tanpa azab tanpa hisab adalah karena mereka bertawakal. Karena masalah ini, masalah tawakal ini bukan perkara sepele, dia adalah ibadah hati yang sangat agung yang tercerminkan dalam perilaku. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk bertawakal dalam segala hal. Dalam segala hal. Nabi ajarkan bahkan seorang mau tidur, Nabi SAW menyuruh seorang bertawakal. Di antara doa tidur, Nabi baca salah satu doa tidur banyak. Di antaranya Nabi berkata, wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Ya. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan engkaulah aku meletakkan lambungku, dengan engkaulah aku mengangkat lambungku, ya. In amsakta nafsi faghfir laha, kalau kau ternyata pegang ruhku dan tidak dikembalikan aku meninggal dalam tidurku, maka ampunilah aku, ya. Di antara doa Nabi kata wa fawwadtu amri ilaik, urusanku kepadamu. Apalagi dalam kondisi tidur kita butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tidur aja Rasul ajarkan hendaknya kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya kita mau keluar rumah, Nabi ajarkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau aku bertawakal kepada Engkau, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li nafsi aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, kata Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha yang menegakkan yang lainnya, ya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Fa aslih sya'ni kullah, fa aslih sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah segala urusanku, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan urusanku kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Jadi segala urusan aku serahkan kepada Engkau. Maka di antara celakanya seseorang jika dia menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahagianya seorang jika dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya berikan contoh bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita kepada untuk bertawakal dalam segala hal. Dalam beribadah, kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Dalam ibadah pun kita butuh untuk bertawakal.
Bukankah kita berikrar dalam setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, inilah tawakal, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Itulah tawakal. Artinya kita serahkan urusan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Ini harusnya kita hadirkan terus dalam kehidupan kita, karena kita berikrar minimal 17 kali dalam sehari kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Demikian juga para anbiya, para nabi-nabi, ketika mereka berdakwah mereka juga bertawakal, ya mereka. Karena saya ingin menyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang hanya menyangka tawakal itu dalam hal duniawi saja, padahal tidak. Dalam masalah akhirat kita butuh tawakal, dalam beribadah kita butuh tawakal, sholat kita butuh tawakal, umroh kita butuh tawakal, haji butuh tawakal, berdakwah juga butuh tawakal. Allah sebutkan kisah para anbiya bagaimana mereka berdakwah, mereka tawakal. Tatkala mereka diganggu oleh kaumnya, di antaranya mereka berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi faqad hadana subulana." Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah menunjukkan kita jalan-jalannya. Demikian juga ketika Nabi Nuh alaihissalam diganggu oleh kaumnya, dia mengatakan, "Ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fajimu amrakum wa syurakaakum." Dalam surat Yunus, kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai kaumku, jika kalian merasa berat aku mendakwahi kalian, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Demikian juga Nabi Hud alaihissalam ketika diganggu oleh kaumnya, maka dia berkata, "Fa'jmi'u kaidakum wa syurakaakum." Kemudian kata Nabi Hud alaihissalam, "Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum." Ya, aku bertawakal kepada Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tawakal ini perkara yang harus menyertai kita dalam segala urusan kita. Di antara minimal kalimat tawakal kita mengatakan bismillah. Ini bentuk kita menyerahkan diri kepada Allah. Bismillah, dengan nama Engkau ya Allah. Makanya dalam hadis yang hasan kata Nabi SAW, kullu amrin ribalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar au fahuwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia thiqah kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu. Kita tawakal, kenapa? Kita percaya kepada Allah karena segala urusan di alam semesta ini yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu apapun yang terjadi kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bahwasanya jika Allah menghendaki sesuatu mudah bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadi, maka terjadilah. Nah, kita perlu percaya akan hal ini. Hadirkan dalam diri kita bahwasanya segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh, yang gugur, Allah tahu dan itu Allah yang atur. Ya. Dan itu Allah yang atur. Maka kita benar-benar serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Agar tawakal kita benar, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi? Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka bagi dia keburukan. Nah, ini poin penting yang terkadang sulit untuk kita hadirkan dalam diri kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang membuat kita sulit untuk berprasangka baik kepada Allah, ya, di antaranya ada beberapa hal, namun di antaranya karena kita mungkin kurang bertakwa kepada Allah. Ya, kita melakukan pelanggaran, kita mungkin membangkang, mungkin kita malas ibadah. Ya, jadi kita ada saja suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam hadis qudsi, dalam satu hadis Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, "Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah." Kenalkanlah dirimu kepada Allah atau berusahalah kenal Allah tatkala dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenal engkau dalam kondisi sulit, ya. Jadi
Kenalah Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenal engkau dalam kondisi sulit. Nah, tatkala kita sedang tidak terkena musibah, lagi sehat, lagi nyaman, ekonomi lagi oke, semua dalam kondisi baik, maka jangan lupa untuk beribadah, rajin beribadah. Ya, karena banyak orang yang tatkala mereka dalam kondisi lapang, mereka lupa kepada Allah. Mereka hanya ingat kepada Allah dalam kondisi sulit. Ya, kita tidak demikian. Nabi menyuruh kita dalam kondisi lapang, kita ingat kepada Allah. Dalam kondisi lapang, punya rezeki, kita haji, kita umrah, kita bersedekah, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, ya, kemudian kita sholat malam, sholat duha, baca Quran. Itu kita lakukan dalam kondisi lagi sehat, lagi nyaman, ekonomi lagi bagus. Jangan lupa kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ya rifka fi syiddah. Nanti kau dalam kondisi sulit, Allah akan ingat engkau. Allah akan kenal engkau. Makanya kata para ulama tatkala Nabi Yunus alaihissalam tatkala faltaqamul hut, tatkala ditelan oleh ikan paus. Tatkala ditelan ikan paus, kemudian nada fi dzulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka dalam kegelapan dia menyeru kepada Allah. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Kata para ulama, dia berada dalam kegelapan perut ikan paus. Kemudian dia berada dalam kegelapan lautan. Di dalam lautan, dalam kegelapan. Kemudian dalam kegelapan malam. Kegelapan yang bertumbuk-tumbuk dan bertubi-tubi. Kata Allah, fanada fi dzulumat. Dia menyeru dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang mendengar dia? Ya. Dia dalam perut ikan paus, ya. Siapa yang mendengar? Namun dia berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh tawakal, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Maka para sebenarnya mengatakan maka suara Nabi Yunus dikenal oleh para malaikat. Ini suara siapa? Seorang hamba soleh yang selalu mengenal Allah dalam kondisi rakha, dalam kondisi lapang dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah langsung menyambut permintaannya. Maka Allah selamatkan dia keluar dari perut ikan paus. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau Yunus bukan termasuk orang-orang yang dahulu suka bertasbih, dia suka salat. Laula annahu kana minal musabbihin. Kalau dia dahulu bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, lalabitha fi batnihi, maka dia akan tetap dalam perut ikan paus ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tetapi sebelum dia ditelan oleh ikan paus, dia adalah orang yang sering beribadah, orang yang sering bertasbih. Ya, maka saya ingatkan diri saya dan juga kepada para ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada masa-masa lapang, kita ada masa sulit. Jadi masa lapang jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa beribadah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di masa sulit pun kita akan husnudzan kepada Allah. Mudah untuk kita husnudzan. Tetapi kalau kita ternyata selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terus di masa ini pun kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bagaimana kita mau bertawakal yang benar? Bagaimana kita mau husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakal butuh husnudzan, percaya kepada Allah dan berprasangka baik. Kalau orang tawakal tidak berprasangka baik, sulit bagi dia untuk mendapatkan hasil yang baik. Lihatlah para anbiya, para nabi, dalam kondisi semakin sulit, mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya banyak ya. Contohnya seperti dalam perang Khandaq ya, tatkala berkumpul ya orang-orang musyrikin sampai berjumlah 10.000 ya untuk mengepung kota Madinah yang cuma sedikit. Mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kata tawakal. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat bertawakal, baik-baik tempat menolong. Ya, justru dalam kondisi sulit mereka bertawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian juga imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika dikatakan Abu Sufyan sudah berkumpul untuk menyerang balik kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah fazadahum imanan, maka semakin bertambah iman mereka. Ya, wa qalu hasbunallah, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di lautan api. Ya, Nabi Ibrahim husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kabur, dia tidak lari, dia tidak mengeluh kepada Allah, dilempar di tengah lautan, satu negara semuanya kafir kecuali dia sendiri. Maka dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagi nolong bagiku.
ya sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ini yang penting bagi kita, bagaimana kita memenuhi syarat tawakal, bahwasanya kita tahu segala urusan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita latih dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan. Jadi mulai kita bangun tidur tadi saya sebutkan sampai kita tidur kembali, kita latih diri kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh tawakal yang disebutkan dalam Al-Quran dan tentu sangat-sangat banyak sekali. Kita bicara bahkan tawakal dikenal juga oleh hewan. Ya. Tawakal dikenal juga oleh hewan. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat tentang masalah mencari rizki. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki pada burung. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kemudian dia balik sore hari dalam kondisi perut sudah kenyang. Si Nabi isyaratkan bagaimana lihat burung, ya, burung yang mungkin kalau kita katakan tidak punya akal, berjalan dengan nalurinya, ya, tapi dia bertawakal, dia berusaha terbang, kemudian dia pulang bawa rezeki buat anaknya, buat dirinya, karena dia tahu secara fitrahnya tahu Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, kalau burung saja bertawakal, bagaimana kita dengan kita manusia yang Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kita kecerdasan, Allah berikan kita kemampuan untuk berusaha menghadapi permasalahan, Allah berikan kita ya, kehebatan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan. Ya, maka di sini Nabi mengajarkan kita bertawakal. Di antaranya bertawakal dalam mencari rizki. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, seorang tatkala mencari rezeki dengan sebab yang ringan, tapi dengan tawakal yang tinggi, maka Allah akan berikan mudah bagi dia rezeki. Ya. Namun demikian, kita seringnya tawakalnya kepada materi. Kita seringnya tawakal kepada apa yang kita lihat. Ya. Dan demikian, kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, selalu tawakal kita kepada apa yang kita lihat di hadapan kita, kepada materi. Sehingga Allah memalingkan hati kita. Berbeda dengan orang beriman. Satu kondisi-kondisi yang lain selalu serahkan kepada Allah. Dia selalu serahkan kepada Allah. Dalam perjalanannya, dia selalu berdoa kepada Allah. Keluar rumah bertawakal kepada Allah. Masuk pasar bertawakal kepada Allah. Ya, sampai suatu tempat bertawakal bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sehingga itu doa-doa kalau kita sering, itu tawakal kita kepada Allah. Ya, tawakal kita kepada Allah. Sehingga dalam kondisi biasa saja, dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Bagaimana lagi dalam kondisi genting? Bagaimana lagi dalam kondisi genting? Nah sekarang, qadarullah, kita semua dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya, di masa pandemi, yang semua tentunya tidak ada yang menginginkan hal ini, tapi qadarullah Allah mentakdirkan hal tersebut. Ya, semua terasa sulit, ya, baik dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi, ya. Kita biasanya dengan gampang kita ke masjid, ya. Dengan gampang kita sholat Jumat, dengan gampang kita sholat 5 waktu di masjid, dengan mudah kita mengadakan pengajian, dengan mudah kita mengumpulkan massa. Sekarang semua tidak bisa dilakukan, ataupun dilakukan dengan protokol yang sangat ketat, ya, karena mengingat virus yang masih tersebar dengan cepat. Ya. Kemudian kita bicara ekonomi, ya. Ekonomi pun sulit, ya. Jangankan kita bicara dalam skala tanah air kita lihat saja bagaimana negara-negara besar, ya. Kekacauan terjadi di sebagian mereka, lihat Amerika Serikat, lihat negara-negara adidaya, negara Eropa, negara terkenal, negara-negara kaya, yang sebagian kita bangga kalau bisa liburan ke sana, mereka juga mengalami kesulitan yang amat berat, ya. Dan ini bukan cuma dialami oleh orang-orang miskin, bahkan para direktur, para owner perusahaan, mereka juga mengalami kesulitan yang luar biasa, dialami oleh seluruhnya. Nah, sikap kita bagaimana memiliki sikap tawakal di zaman sulit seperti ini. Saya rasa kita tidak bisa bertawakal dengan baik kecuali kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan terhadap Allah. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita kerjakan dengan baik. Sebagai contoh, saya bicara tentang para ibu-ibu. Bagaimana ibu bisa bertawakal kepada Allah? Udah, jangan lupa salat 5 waktu. Jangan lupa salat qobliyah ba'diyah, ya. Ini bentuk tawakal kepada Allah.
kemudian yang lupa zikir pagi petang. Sederhana. Jadi bagaimana bentuk tawakal? Kita berusaha mengkaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itu ya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sholat malam ya. Ya karena tawakal ini bukan masalah kata-kata yang indah ya. Masalah praktek bagaimana hati kita kemudian dicerminkan dalam praktek ibadah kita. Ya. Kalau ibu kemudian ternyata hari-hari dilewati kurang ibadah, Al-Quran tidak pernah dibaca, gimana mau dikatakan tawakal? Gimana ibu menerapkan tawakal sementara hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tawakal itu kan menyerahkan urusan kepada Allah. Sederhananya kita konsen, ya, konsen agar kita bisa berikan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin merasakan lezatnya kita memohon bermunajat kepada Allah dalam sujud kita. Kita ingin merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah di sholat malam kita. Bangun 3:30, bangun jam 3 berdoa kepada sholat, berdoa kepada Allah, baca Quran, itu tawakal. Kita mau pasrah kepada apa lagi sudah zaman sekarang, mau pasrah kepada materi, mau pasrah kepada sebab, mau pasrah kepada pekerjaan yang tidak jelas, mau pasrah kepada pemerintah yang masih belum tentu bingung, masih bingung untuk menentukan sikap, mau pasrah kepada siapa? Saatnya kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita sekarang tidak bertawakal kepada Allah, kapan lagi yang bertawakal? Kapan lagi yang bertawakal kepada Allah? Serahkan urusan kepada Allah, berdoa. Caranya bagaimana? Dekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita di hari-hari pandemi ini, kita menghabiskan waktu, kalau bahasa kita membunuh waktu, kemudian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian nonton film-film, drakor, drama Korea, drama India, apalagi, Dracula dan drama lainnya, bagaimana kita bertawakal kepada Allah? Kemudian bagaimana bertawakal kepada Allah? Sibuknya, kemudian browsing berita ini, berita artis ini, berita sana, berita. Gimana bertawakal kepada Allah? Gimana bertawakal kepada Allah? Kemudian bagaimana kita di masa pandemi ini, kemudian kita ngomel sama anak-anak, ngomel sama suami, ya nuntut sana, nuntut sini, ya. Kemudian tidak sabar, gimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kita kemudahan, tidak akan ada kemudahan. Maka tidak ada solusi yang terbaik, tidak ada cara yang terbaik, tentunya dengan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan usaha, karena tawakal yang benar adalah pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha atau bahasa kita ikhtiar. Ya, sebagaimana tadi Nabi jelaskan tentang burung saja yang tidak punya akal, dia tahu berikhtiar. Dia di pagi hari, kemudian berusaha mencari makan dan dia dalam kondisi kenyang. Nah, kita dalam masa pandemi seperti ini, ikhtiar yang bisa kita lakukan mungkin terbatas, ya. Kita tidak leluasa lagi, tapi dalam masa ke depan insya Allah pemerintah akan ya mau tidak mau ya harus melonggarkan PSBB yang ini sepertinya demikian, ya, karena inilah ada kemudaratan, tapi harus ditempuh dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar, ya, karena negara mana yang mampu untuk melockdown, ya kita semua sepakat bahwasanya lockdown yang terbaik dalam memutuskan rantai COVID-19, tapi siapa yang mampu? Ya. Siapa yang mau memberi makan rakyat kemudian tentunya ketika ada pelonggaran PSBB, mungkin kita bisa beraktivitas, suami kita bisa mulai bekerja, tetapi ya jangan lupa itu semua sebab yang menentukan adalah musabbib, sang pencipta sebab dan akibat ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita gabungkan antara penyerahan diri dan usaha, maka insya Allah akan ada hasilnya, ya. Jangan pernah meremehkan namanya doa. Jangan pernah meremehkan doa, terutama doa di sepertiga malam yang terakhir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atahza' bid-du'a'i wa tazdarihi, wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Apakah kau meremehkan doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan, keajaiban dilakukan oleh doa. Ya, banyak keajaiban bisa dilakukan oleh doa. Apalagi doa yang dipanjatkan di sepertiga malam yang terakhir. Tatkala Allah turun dengan berkata, hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada orang yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang memohon aku akan kabulkan permohonannya? Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada orang yang beristighfar maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Inilah tawakal yang disyariatkan kepada kita, ya, menyerahkan urusan kepada Allah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berusaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka, sampai mereka merubah kondisi mereka. Kita ingin dirubah menjadi lebih baik, maka perbaiki diri kita.
Mudah-mudahan dengan masa pandemi ini kita bisa introspeksi diri, ya terlalu banyak selama ini kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan teguran-teguran ringan ya oleh Allah ini bisa kita kembali kepada Allah, bisa kita perhatikan bagaimana akhlak kita kepada suami kita, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada anak kita, ya berusaha menjadi wanita-wanita solehah di zaman seperti ini. Nah, kita bisa kuatkan tawakal kita kepada Allah. Adapun kalau kita jauh dari Allah, sibuk dengan urusan-urusan tidak bermanfaat, tontonan-tontonan tidak bermanfaat, berita-berita yang tidak bermanfaat, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Ya, bisa duduk berjam-jam baca medsos, sementara Al-Quran tidak kita sentuh sama sekali. Bagaimana mau bertawakal kepada Allah? Omong kosong kalau bilang bertawakal kepada Allah, sementara hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita masih banyak waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ini enggak tanya langsung. Pertanyaan mengenai hadis berdiam di rumah saat wabah pandemi, riwayat yang kuat bukan di rumahnya tetapi fi baladihi, ya, fi baladihi berada di negerinya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan jika terjadi wabah maka seorang jangan keluar, ya, dan yang dari luar jangan masuk, ya. Dan sekarang kondisi kita wabah sudah merajalela, ya. Jadi ada daerah merah, daerah hijau, sekarang hampir hijau pun hijaunya nggak jelas. Kemarin hijau tiba-tiba merah, tergantung laporan. Ya. Tapi intinya Indonesia secara umum semua sudah terkena wabah. Maksudnya seorang bersabar menjalani wabah tersebut. Karena syaratnya ingin mendapat mati syahid harus bersabar. Adapun kalau dia bersabar, ya maka kalaupun dia terkena wabah maka dia tidak mendapatkan pahala syahid. Ya. Kemudian apakah sampai benar-benar kasusnya nol atau saatnya normal? Saya rasa kalau menunggu nol, saya rasa itu sulit, ya. Menunggu nol untuk kemudian baru kita boleh keluar rumah. Jadi kaidahnya begini, kita selama mungkin untuk di rumah saja ngapain keluar? Ya, karena kita disuruh menjauh dari sumber wabah. Kita kata Nabi SAW, firra minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau dari orang penyakit kusta sebagaimana kau lari dari ya, karena kita takut dengan singa. Nabi suruh kita lari dari orang yang punya penyakit menular sebagaimana dari singa. Artinya kita disuruh menjauh. Jadi semua sepakat selama kita bisa di rumah, itu yang terbaik. Kita kata Nabi SAW, la darar wala dirar. Jangan cari kemudaratan dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulqu bi aidikum ilah tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Sementara kemungkinan tersebar sekarang di Jakarta masih belum di bawah 1 rasionya, ya, masih 1, kemarin naik lagi jadi 2, tergantung. Ya. Makanya ada kemungkinan kalau kita keluar bisa tertular, maka selama mungkin kita bisa di rumah. Kecuali kita keluar terpaksa, terpaksa. Kalau ternyata kita harus belanja di pasar, terpaksa harus mengantar orang tua ke rumah sakit, terpaksa harus ada kegiatan pekerjaan karena kita harus cari nafkah, ya itu enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kita enggak berdosa karena ini darurat. Kita punya kaidah irtikabu akhafid dhararain, yaitu menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Karena kalau kita tidak ada yang kerja, ini kenyataan, tidak ada yang kerja, kemudian pemerintah tidak mampu untuk memberi makan kepada rakyatnya, maka ekonomi akan semakin hancur. Ya. Maka kita berusaha menjalankan roda perekonomian, tetapi benar-benar dengan ketat. Ya. Jangan juga kita menggampangkan, akhirnya PSBB misalnya sudah diberhentikan, akhirnya kita jalan-jalan ke mall tanpa ada perlunya, kemudian kita bikin pertemuan di kafe tanpa ada perlunya, kita ketawa-ketiwi ketemuan tanpa ada perlunya. Ini rawan terkena. Dan ini kalau begini kalau kena namanya kena konyol, ya. Kalau seorang misalnya suaminya pergi mencari nafkah, pergi ke kantor dan sudah menjaga social distance, ternyata terkena, itu qadarullah. Dan karena nggak mungkin sudah di rumah, mungkin dia minta-minta, dia harus kerja. Ya, maksud saya selama bisa di rumah, maka dia berusaha untuk di rumah. Saya seorang istri yang selama wabah ini tidak keluar rumah sama sekali, terhitung dari 15 Maret, dengan niat mengharapkan pahala seperti syahid, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika new normal mulai diperlakukan, lalu saya keluar rumah untuk kembali ikut kelas tahsin di masjid dekat rumah, apakah menggugurkan pahala syahid saya? Jadi wanita mau new normal, mau dalam wabah, sebaiknya di rumah, ya, tidak keluar kecuali dalam kondisi darurat. Kalau ternyata bisa belajar tahsin melalui online,
Itu yang terbaik. Saya rasa tahsin tidak darurat harus ketemu langsung dengan gurunya. Bikin ide, ya kita di rumah aja. Kita keluar mungkin untuk menghilangkan stres, sekali-sekali mungkin sama suami, jalan muter-muter, balik lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, yang lafal saya bilang paling benar artinya wanita secara umum dianjurkan di rumah. Ya, yang penting jangan dia berusaha menuju tempat terjadi lokasi-lokasi yang mungkin terjadi penularan, lokasi keramaian, ya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tahsin bisa melalui online itu lebih baik. Saya rasa tidak harus bertemu langsung, minta pengertian dari gurunya agar mau mengajar tahsin dari sistem online. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua yang masuk, Bismillah Ustadz, di awal-awal pandemi, suami dan anak-anak laki-laki saya sempat melaksanakan sholat Jumat sampai 3 kali di rumah, sebanyak 3 kali hari Jumat. Apakah sah sholat Jumatnya, atau harus diqadha dengan sholat duhur sebanyak 3 kali? Syukran jazakumullah khairan. Masalah ini, apakah seorang kalau tidak sholat Jumat di masjid, apakah dia sholat Jumat di rumah dengan jumlah jamaah 3 orang? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh sholat Jumat di rumah dengan jumlah sekian, sebagian mengatakan tidak sah, maka hendaknya dia sholat duhur karena Jumat punya persyaratan, misalnya di tempat perkumpulan yang harus diizinkan oleh penguasa misal, dan yang lainnya, ya. Tapi intinya saya tidak bisa mengatakan harus mengqadha, ya, karena ini masalah khilafiyah. Tapi seandainya dia mengqadha mungkin lebih baik, ya, untuk menghilangkan keraguan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin Ibu kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari host ada pertanyaan ke inbox ini, Ted. Bagaimana Silakan. mengatasi futur? Ya, di masa pandemi ini memang rawan untuk terjadi futur, ya. Akhirnya orang kalau futur, karena dia merasa waktunya terbuang-buang, dia bingung mau ngapain, ya, bosan, bete, dan yang lainnya, ya. Dan ini kita lihat memang kondisi, karena kalau tidak dibuat kegiatan, seorang jadi bosan. Itu dialami oleh siapa saja, ya. Dan tidak mungkin juga seorang baca Quran 24 jam, tidak mungkin seorang juga ceramah 24 jam, tidak mungkin seorang juga jadi cari hibur. Kita boleh menghibur diri kita sesekali dengan hal-hal yang diperbolehkan. Saya rasa tidak ada masalahnya keluar kalau punya kendaraan dengan anak-anak, jalan-jalan sebentar, tapi jangan ke arah keramaian, karena kita ke arah keramaian akan timbul rawan penularan yang tinggi. Kita jalan-jalan kemana atau makan makanan kayak apa, kayak tidak ada masalah. Tetapi diselingi nanti waktunya sholat, kita sholat berjamaah. Kemudian mungkin kita bikin kegiatan, ada yang baca di antara keluarga, ada yang baca hadis misalnya. Jadi saatnya kita ketawa-ketawa sama anak-anak, ketawa sama suami, ketawa sama istri. Jadi maksud saya bikin kegiatan di rumah yang tidak melanggar syariat, ya. Selain itu kita punya kegiatan seperti ikut pengajian atau ada kajian-kajian online bisa kita ikuti, ya. Ini semua untuk menghilangkan futur, ya. Berdoa kepada Allah yang paling penting. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini paling penting, kita berdoa kepada Allah. Dan tadi hidupkan kegiatan di rumah dengan anak-anak dan suami agar menghilangkan kebosanan. Saya khawatir kalau bosan kemudian akhirnya nonton yang macam-macam. Ini yang semakin futur, semakin terpuruk. Tahu-tahu kemudian kena COVID, selesai urusan. Makanya seorang harus hati-hati dalam kondisi demikian. Sekarang ini harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jadwal, bikin anak jadwal main. Mereka punya jadwal main, ya, misalnya mereka mau pegang HP, ada jadwalnya. Setelah itu selesai. Jangan dibiarkan bebas aja sehingga mereka tenggelam dalam permainan dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ini ya, ada lagi Ustaz. Bagaimana saat ini apabila masjid dalam komplek masih tertutup, tapi beberapa komplek masjid sudah dibuka? Kondisi daerah kelurahan kami zona merah. Jadi MUI, Majelis Ulama Indonesia, tatkala mengeluarkan fatwa yang terakhir yang saya baca tanggal 28 Mei, menyebutkan bahwasanya selama masih zona merah, ya, maka sebaiknya tidak usah sholat di masjid, ya, di rumah, ya, sebaiknya sholat di rumah. Mereka menyebutkan di antara
indikasi zona merah, yaitu rasio penularan masih di atas 1. Masih di atas 1. Jika rasio penularan di bawah 1, yaitu 1, kalau 1 berarti 10 masih menularkan 10 orang. Kalau di bawah 1 berarti 10 menularkan 5 orang misalnya. Ini berarti bukan 0, tidak. Kalau 0 sulit, kita tunggu 0 entah berapa tahun akan selesai 0 penularan. Penularan tetap ada, tetapi di bawah 1 maka dianggap hijau, maka boleh untuk dibuka masjid, untuk diadakan sholat, namun dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan social distance, dengan jarak misalnya 1,5 meter atau 2 meter di antara para jamaah. Adapun kalau orang khawatir, meskipun distempel bahwasanya daerahnya hijau, ya silakan ke masjid dengan protokol kesehatan seperti itu. Kemudian dia khawatir, dia ingin sholat di rumah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena Allah yang melarang kita untuk menjerumuskan dalam bahaya. Kita ke masjid, kita nggak tahu ternyata di sana ada orang-orang yang berpenyakit datang nekat karena ingin dekat dengan Allah, dia diam-diam, dia sakit, akhirnya jadi penularan. Kalau kita kena sendiri masih mending, tapi kalau kita pulang ke rumah, akhirnya kena anak kita, istri kita, membantu kita, kemudian orang tua kita yang sudah tua, kemudian anak orang tua kita meninggal, kita nggak menyesal seumur hidup. Karena kita sebab membuat orang tua kita meninggal, sebab membuat anak kita meninggal dunia. Ya kalau meninggal rame-rame mungkin masih mending, mudah-mudahan langsung masuk surga. Kalau meninggal sebagian meninggal, wah repot. Jadi saya tidak, dan itu fatwa dari kibar ulama di Arab Saudi bahwasanya meskipun Arab Saudi sekarang sudah menerapkan membuka masjid-masjid, namun mereka tidak mewajibkan. Bagi siapa yang takut boleh tidak ke masjid. Dan itu fatwa yang benar ya, karena dalam syariat hak Allah ada, dan ada namanya Allah banyak menggugurkan haknya demi nyawa manusia. Contoh ibu-ibu, kita tidak boleh makan babi. Istilah orang Islam tidak boleh makan babi, tidak boleh makan bangkai. Ya, tetapi dalam kondisi darurat Allah bolehkan, hak Allah jatuhkan. Faman iturra ghaira bagin wala adin. Barang siapa yang dalam kondisi darurat makan bangkai enggak ada masalah, makan babi tidak jadi masalah. Bahkan kalau tidak ada air minum kecuali minum khamar, Allah melarang minum khamar. Tapi tidak ada air minum kecuali khamar, boleh minum khamar. Contoh kita dalam kondisi Ramadan. Kalau orang sakit, kita boleh, seorang sakit boleh nggak puasa. Jangan bilang kamu harus puasa, tegakkan hak Allah meskipun mati nggak ada masalah. Oh enggak, Allah punya aturan untuk hak Allah, Allah gugurkan. Nggak ada masalah. Orang sakit boleh tidak sholat Jumat, orang sakit boleh tidak ke masjid, tidak jadi masalah. Ya. Bahkan orang boleh mengucapkan kekufuran seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika bapaknya dibunuh, yaitu Yasir. Kemudian ibunya Sumayyah, wanita pertama mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal, kemaluannya ditikam dengan tombak. Maka Ammar terpaksa mengucapkan kekufuran. Bilang, aku kufur kepada Muhammad, aku kufur kepada Tuhannya Muhammad. Tapi Allah maafkan, karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para fuqaha menyebutkan, misalnya sholat Jumat. Kalau seorang takut hartanya hilang, ya mungkin dia pergi sholat Jumat, hartanya dirampas orang, dia boleh tidak sholat Jumat. Kenapa? Ini semua menunjukkan Allah dalam hal ini, Allah memberi keringanan. Kita tatkala tahu bahwasanya ke masjid bisa menimbulkan penularan, maka kita jangan ke situ. Nggak ada masalah. Yang merasa nggak apa-apa, saya sehat, silakan. Yang penting jaga protokol kesehatan dengan baik. Yang jadi masalah sekarang, orang-orang tidak mau ke masjid, tapi kalau ke mall semangat, itu yang jadi masalah. Itu yang saya heran. Ya, kalau saya pun harus pergi, maka saya mending beli ke masjid daripada ke mall. Kalau ke mall ada keperluan untuk beli sesuatu, ya mungkin lain cerita. Tapi kalau sekedar untuk jalan-jalan, kemudian masuk dalam keramaian, rebut-rebutan, nah itu kan tidak benar. Saya rasa para dokter semua melarang hal tersebut. Kita jangan egois ya. Kita nih menghadapi COVID-19 kerjasama semuanya. Semua orang harus merasa bertanggung jawab atas COVID-19. Ya, bagaimana kita bisa bersama-sama. Ya, kita jangan senang-senang kemudian kita biarkan orang bersatu. Akhirnya lihat para dokter meninggal dunia, para perawat meninggal dunia. Saya punya teman dokter, dia tiap hari menghadapi orang-orang kena COVID. Kadang sehari 7, kadang sehari 11, kadang sehari terakhir 30 orang. Dia bilang capek Ustaz pakai baju astronot itu, panas luar biasa. Sementara kita cuek aja, kita aduh ya, maksud saya kita saling menghargai. Tidaklah kita keluar kecuali darurat. Kerja iya, gimana kalau nggak kerja? Ya kita kerja ke kantor, social distance, oke. Suami kerja gimana lagi kalau nggak kerja? Makan bagaimana? Bisa minta ngemis-ngemis sama siapa? Ya, tetapi untuk ke masjid, ya silakan kalau mau ke masjid. Kalau ternyata daerahnya masih merah, nggak usah. MUI yang bilang nggak usah. Kalau daerahnya sudah hijau, masih takut ya nggak apa-apa. Mungkin kita mau pergi, seperti saya mau pergi ke masjid. Jadi saya bilang ngapain ke masjid? Istri saya ngelarang, ya sudah. Saya pergi, istri saya gelisah bagaimana? Lalu pulang nanti sudah parno pikirannya, suruh mandi, suruh ini, ada repot seperti itu. Ya,
Kemudian kalau kita ke masjid, bisa jadi orang ke masjid ada yang sakit, dia diam-diam tidak tahu. Atau dia kena OTG, dia sakit, dia tidak ngerti. Kemudian mungkin jabat tangan, kita mau tolak gimana, akhirnya nggak enak, gara-gara nggak enak kita kena, akhirnya keluarga kita kena. Jadi mau saya, seorang berusaha mawas diri, kalau dia bisa tidak ke tempat perkumpulan lebih baik, kalau dia pun harus ke tempat perkumpulan, baik ke kantor maupun ke masjid, maka dia ikut protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Allah alam bisawab. Silakan yang bertanya lagi. Ya nih Ustadz, ada lagi di chat. Bagaimana menata hati agar tetap tawakal kepada Allah? Kegiatan Ana berhadapan dengan pasien COVID. Ana punya khawatir yang selalu dilawan, yaitu rasa takut tertular atau takut membawa virus ke rumah dan menularkan orang tua atau anggota lainnya. Mohon motivasi dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pekerjaan yang sangat berat bagi tenaga medis ya. Mudah-mudahan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong para pasien. Insya Allah kalau ikut prosedur yang benar ya. Kemudian jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa keluar rumah baca doa. Kemudian ingatkan istri anak juga mendoakan dia ya. Ini tugas ya. Kalau semua orang takut, kemudian siapa yang nolong orang-orang tersebut ya. Kemudian setelah itu serahkan urusan kepada Allah. Takut itu wajar, tidak jadi masalah. Tapi serahkan kepada Allah. Dalam ketakutan tersebut kita ingat Allah terus. Seandainya kalaupun kita kena, insya Allah mati syahid. Itu aja saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya tidak bisa maksa Anda untuk kemudian harus ngurusin orang sakit sementara bisa bahaya. Dan subhanallah, saya kalau dengar cerita sebagian kawan tidak. Ada kawan saya dokter tidak ketemu dengan istrinya sudah 3 bulan. Sama-sama dokter. Satu urusan sama-sama urusan COVID. Bayangkan 3 bulan tidak ketemu istri. Ya ketemu lewat video call, kasihan. Tapi ya bagaimana lagi ya, terus semua orang tidak mengerti asal keluar, asal ini hanya ingin menyenangkan, tidak mikir bagaimana terkait. Tapi saya bilang bagi tenaga medis, ini ibadah yang agung ya. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik, paling menolong bagi manusia. Yang paling terbaik bagi manusia, yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalau Nabi SAW mengatakan wahabul a'mali ila Allah surun tudkhil al-qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Kau kasih makan, itu ibadah mulia. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan rasa penderitaannya. Dan di antara penderitaan yang berat adalah sakit. Kita tahu kalau kita sakit, itu nikmat Allah seakan-akan dicabut dan kita merasa berat. Makanya kalau orang sudah sakit, dia membayar berapa saja, yang penting sembuh. Apalagi sakit yang berkaitan dengan kematian. Maka niatkan karena Allah, jangan lupa itu ya. Niatkan karena Allah ya. Kalau sudah niatkan karena Allah, serahkan urusan kepada Allah dan jangan lupa minta doa dari istri, dari orang tua, dari anak-anak ya. Karena ini perjuangan. Dan kalaupun terjadi apa-apa, taulah itu yang terbaik. Seandainya dalam kondisi terburuk, ternyata Anda terkena penyakit, ternyata istri Anda ada yang meninggal, ternyata anak meninggal, insya Allah itu semua, insya Allah surga. Kita tidak ingin itu semua, kita ingin semuanya selamat. Tetapi yang penting kita ikut prosedur, jangan lupa dalam ketakutan tersebut, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi ibadah luar biasa yang Anda lakukan, dan semoga Allah menyelamatkan Anda dari penyakit COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz yang di chat. Oh ya, silakan. Apakah di saat pandemi seperti ini boleh menggantikan sholat jenazah dengan sholat gaib ketika ada keluarga atau teman yang meninggal dunia? Masalah sholat gaib, ini saya sudah ada tulisan tersendiri. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kalau untuk mazhab Syafi'iyah memang diperbolehkan ya, tapi saya lebih condong kepada pendapat tidak. Terus bagaimana Ustaz kalau ada saudara kita yang kita cukup doakan. Kita cukup doakan dari jauh, tidak perlu kita sholatkan. Tidak perlu kita sholatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW tatkala sholat gaib cuma sekali, dan dia menyolatkan Raja Najasyi. Raja Najasyi waktu itu kondisinya berada di negeri Habasyah dan tidak ada yang menyolatkan. Oleh karenanya kita yang pendapat yang lebih kuat, kita hanya sholat gaib kepada seorang mukmin yang meninggal yang di mana menurut persangkaan kita tidak ada yang menyolatkannya. Maka kita boleh sholat gaib. Ya. Adapun kalau jenazah COVID-19 tersebut sudah dikabarkan disolatkan oleh dokternya misalnya, atau disolatkan oleh
orang ada di situ, maka sudah, berarti sholat jenazah sudah gugur, tinggal kita banyak doa kepada jenazah tersebut. Dan boleh nanti kalau COVID sudah selesai, misal taruhlah 6 bulan lagi, atau 1 tahun depan, terus kita pingin sholat di kuburannya boleh, itu nggak ada masalah kata para ulama. Ya, kalau uzurnya sudah hilang, kita cari teman kita dulu siapa yang meninggal, datang situ kita kemudian sholat jenazah susulan setelah COVID selesai. Adapun sholat jenazah di rumah sementara mayat sudah disolatkan, menurut saya tidak dianjurkan sebagaimana pendapat sebagian ulama. Allah alam. Tapi kalau ada yang melakukan saya tidak melarang karena mazhab Syafi'i membolehkan hal tersebut. Masih ada yang bertanya langsung silakan. Sudah ini terakhir? Iya, sudah habis Ustaz. Oh ya, demikian saja. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa lebih memperbaiki diri di zaman pandemi ini, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita waktu-waktu ini sangat penting untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperhatikan dunia kita, ya. Urusan keluarga tetap kita kerjakan, cari nafkah tetap kita kerjakan, tapi jangan lupa dekat kepada Allah. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Dan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.